Halo, selamat datang di channel Pena Tetangga, channel yang akan menyajikan kisah inspiratif tentang kehidupan. Sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oke, terima kasih, langsung saja kita ke ceritanya. Perjuangan menantu meluluhkan hati mertua yang sombong dan angkuh. Langit sore tampak berwarna jingga keemasan saat Lia berdiri di depan rumah megah bercat putih itu. Ia menghela napas panjang sebelum mengetuk pintu. Ini adalah hari pertamanya tinggal di rumah mertuanya setelah menikah dengan Adrian, pria yang dicintainya. Namun, hatinya dipenuhi kecemasan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. Wajahnya cantik meski dipenuhi ekspresi dingin. Itulah Ibu Miranda, Ibu Adrian. "Kamu datang juga akhirnya," ucap Miranda dengan nada datar, lalu berbalik masuk tanpa mempersilahkan Lia masuk terlebih dahulu. Lia menelan ludah dan mengikuti langkah mertuanya. Ia tahu sejak awal bahwa Miranda tidak menyukainya. Bagaimana tidak? Miranda menginginkan Adrian menikah dengan seorang wanita kaya dan berstatus tinggi, bukan Lia yang hanya seorang anak tukang jahit. Sejak tinggal di rumah itu, Lia kerap menerima perlakuan dingin dari Miranda. Mertuanya seringkali menyindirnya, membandingkannya dengan wanita lain yang dianggap lebih pantas untuk Adrian. Setiap masakannya dikritik, setiap pekerjaannya dipandang sebelah mata. Bahkan jika ada kesalahan kecil di rumah, Lia yang selalu disalahkan. Namun, Lia bukan tipe wanita yang mudah menyerah. Dengan sabar, ia tetap berusaha menunjukkan baktinya sebagai seorang menantu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia membersihkan rumah dengan telaten, meski kadang hasil kerjanya sengaja dikritik. Lia juga tak pernah membalas kata-kata pedas Miranda, meskipun hatinya seringkali terluka. Suatu hari, Miranda jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan sulit bergerak. Saat itu, tidak ada seorang pun di rumah, kecuali Lia. Dengan sigap, Lia merawat mertuanya, menyiapkan makanan, menggantikan pakaian, hingga membantu berjalan. Meski awalnya Miranda menolak, tubuhnya yang lemah membuatnya tak punya pilihan selain menerima bantuan dari Lia. Hari demi hari berlalu, Miranda mulai melihat ketulusan dalam diri menantunya. Lia tidak pernah mengeluh, tidak pernah melawan, dan selalu bersikap hormat meskipun sering disakiti. Perlahan, hati Miranda yang keras mulai luluh. Suatu pagi, saat ia merasa lebih baik, Miranda melihat Lia tertidur di kursi dekat tempat tidurnya. Ia mengingat kembali bagaimana Lia telah merawatnya tanpa pamrih. Ada perasaan bersalah yang muncul dalam hatinya. Saat Lia terbangun, ia terkejut melihat Miranda duduk di ranjang sambil menatapnya. "Lia," panggil Miranda lirih. "Ya, Bu. Apa Ibu butuh sesuatu?" tanya Lia lembut. Miranda terdiam sesaat lalu berkata dengan suara yang lebih hangat, "Terima kasih." Untuk semuanya, Lia terkejut. Tak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut mertuanya. Senyum mereka di wajahnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Miranda mulai menerima Lia sebagai bagian dari keluarga. Sikapnya yang dulu sombong dan angkuh perlahan menghilang, digantikan oleh kasih sayang seorang ibu kepada menantunya. Perjuangan Lia yang penuh kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Ia berhasil meluluhkan hati mertuanya, membuktikan bahwa ketulusan dan cinta lebih kuat dari segalanya. Langit sore tampak berwarna jingga keemasan saat Lia berdiri di depan rumah megah bercat putih itu. Ia menghela napas panjang sebelum mengetuk pintu. Ini adalah hari pertamanya tinggal di rumah mertuanya setelah menikah dengan Adrian, pria yang dicintainya. Namun, hatinya dipenuhi kecemasan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu dengan tatapan tajam. Wajahnya cantik meski dipenuhi ekspresi dingin. "Itulah Ibu Miranda, Ibu Adrian." "Kamu datang juga akhirnya," ucap Miranda dengan nada datar, lalu berbalik masuk tanpa mempersilahkan Lia masuk terlebih dahulu. Lia menelan ludah dan mengikuti langkah mertuanya. Ia tahu sejak awal bahwa Miranda tidak menyukainya. Bagaimana tidak? Miranda menginginkan Adrian menikah dengan seorang wanita kaya dan berstatus tinggi, bukan Lia yang hanya seorang anak tukang jahit. Awal mula penderitaan. Sejak tinggal di rumah itu, Lia kerap menerima perlakuan dingin dari Miranda. Mertuanya seringkali menyindirnya, membandingkannya dengan wanita lain yang dianggap lebih pantas untuk Adrian. Setiap masakannya dikritik, setiap pekerjaannya dipandang sebelah mata. Bahkan, jika ada kesalahan kecil di rumah, Lia yang selalu disalahkan. Suatu hari, ketika sedang menyajikan makan malam, Miranda mencicipi masakan Lia dan langsung meletakkan sendoknya dengan ekspresi jijik. "Astaga,
Apa ini? Rasanya hambar sekali, sindirnya tajam. Lia menundukkan kepala. Maaf, Bu, mungkin kurang garam. Saya akan memperbaikinya, jawabnya dengan lembut. Tidak usah, mulai sekarang biar Mbok Darmi saja yang masak. Aku tidak mau makan makanan yang rasanya seperti ini, bentak Miranda. Adrian yang melihat perlakuan ibunya hanya bisa menatap sedih. Tapi ia tahu tidak mudah mengubah hati ibunya yang keras kepala. Tak hanya soal masakan, setiap kali ada tamu datang, Miranda selalu memperkenalkan Lia dengan nada meremehkan. Ini menantuku, Lia. Dia sederhana sekali, berbeda dengan calon-calon menantu yang dulu ku kenal, katanya sambil melirik Lia dengan tatapan meremehkan. Lia hanya bisa tersenyum meski hatinya pedih, ketulusan yang tak pernah padam. Meskipun perlakuan Miranda begitu menyakitkan, Lia tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia tetap berusaha menunjukkan baktinya sebagai seorang menantu. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia membersihkan rumah dengan telaten, meski kadang hasil kerjanya sengaja dikritik. Lia juga tak pernah membalas kata-kata pedas Miranda, meskipun hatinya seringkali terluka. Hingga suatu hari, Miranda mengalami kejadian yang mengubah segalanya. Pagi itu, Miranda sedang menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Namun, tanpa ia sadari, ada air yang tumpah di salah satu anak tangga. Kakinya terpeleset dan ia jatuh dengan keras. Ah! Miranda menjerit. Lia yang sedang berada di dapur langsung berlari ke ruang tengah. Ia melihat mertuanya tergeletak di bawah tangga, wajahnya meringis kesakitan. Bu, ibu tidak apa-apa? Lia bergegas membantunya berdiri. Aduh, kakiku sakit. Rintih Miranda. Lia dengan sigap membantu Miranda duduk di sofa. Ia segera mengambil kain dingin untuk mengompres kaki mertuanya yang mulai membengkak. Jangan sentuh aku, bentak Miranda masih mempertahankan gengsinya. Ibu harus dirawat, jangan memaksakan diri, ujar Lia sabar. Melihat kesungguhan Lia, Miranda akhirnya membiarkan menantunya merawatnya. Lia membantu mengoleskan salep, menyiapkan makanan, bahkan menemaninya saat kesepian. Hari demi hari berlalu. Miranda mulai melihat ketulusan dalam diri menantunya. Lia tidak pernah mengeluh, tidak pernah melawan, dan selalu bersikap hormat meskipun sering disakiti. Perlahan, hati Miranda yang keras mulai luluh. Hati yang luluh. Suatu malam, Miranda terbangun karena haus. Ia hendak turun dari ranjangnya sendiri, tetapi kakinya masih terasa sakit. Namun sebelum ia sempat memanggil siapapun, pintu kamarnya terbuka. Lia masuk sambil membawa segelas air hangat. Ibu butuh ini? Tanyanya lembut. Miranda terkejut. Ia melihat mata Lia yang terlihat lelah, tetapi masih dipenuhi kehangatan. Kamu masih terjaga? Tanya Miranda, suaranya lebih lembut dari biasanya. Lia tersenyum. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Miranda terdiam. Ia mengingat kembali bagaimana Lia telah merawatnya tanpa pamrih. Ada perasaan bersalah yang muncul dalam hatinya. Saat Lia terbangun keesokan harinya, ia terkejut melihat Miranda duduk di ranjang sambil menatapnya. Lia panggil Miranda lirih. Ya, Bu? Apa ibu butuh sesuatu? Tanya Lia lembut. Miranda terdiam sesaat lalu berkata dengan suara yang lebih hangat. Terima kasih untuk semuanya. Lia terkejut, tak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut mertuanya. Senyum merekah di wajahnya. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Miranda mulai menerima Lia sebagai bagian dari keluarga. Sikapnya yang dulu sombong dan angkuh perlahan menghilang, digantikan oleh kasih sayang seorang ibu kepada menantunya. Suatu hari saat makan malam bersama, Miranda tiba-tiba berkata, Lia, mulai sekarang kamu yang memasak untuk keluarga ini. Masakanmu enak. Adrian yang mendengar itu hampir tersedak. Ia menatap ibunya, tak percaya bahwa ibunya yang dulu selalu meremehkan Lia kini memberikan pujian. Lia menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu, jawabnya dengan tulus. Kini, rumah yang dulu terasa dingin berubah menjadi hangat. Semua karena ketulusan seorang menantu yang tak pernah menyerah meluluhkan hati mertuanya. Berikut lanjutan cerita dengan lebih banyak detail dan pengembangan. Perjuangan menantu meluluhkan hati mertua yang sombong dan angkuh. Hari-hari berlalu dengan perubahan yang begitu berarti dalam rumah tangga Adrian dan Lia. Sejak kejadian sakitnya Miranda, hubungan antara menantu dan mertua semakin membaik. Namun, meskipun Miranda mulai melunak, bayangan masa lalu masih menghantui hatinya. Ujian kembali datang. Suatu hari, seorang tamu tak terduga datang ke rumah Miranda. Seorang wanita elegan dengan gaun mahal dan parfum beraroma tajam melangkah masuk ke ruang tamu. Miranda, lama sekali kita bertemu. Suara wanita itu terdengar nyaring dan angkuh. Miranda tersenyum. Sofia,
Apa kabar? Sofia adalah teman lama Miranda dan ibu dari Karina, wanita yang dulu diharapkan Miranda menjadi istri Adrian. Saat Sofia melirik Lia yang tengah menyiapkan teh, bibirnya melengkung mengejek. Jadi ini menantumu? Wah, aku kira Adrian akan menikahi seseorang yang lebih pantas, katanya dengan nada meremehkan. Lia menunduk, berusaha tetap tenang, tetapi dalam hati ia merasakan luka lama kembali menganga. Miranda terdiam sejenak. Ia menatap Lia yang berdiri tenang meskipun sedang dihina. Sesuatu dalam hatinya bergejolak. Dulu mungkin ia akan membiarkan hinaan itu berlalu begitu saja, tapi kini, ya, Lia adalah menantuku. Dia mungkin tidak berasal dari keluarga kaya, tapi dia wanita terbaik yang pernah aku kenal. Jawab Miranda dengan tegas. Lia terkejut. Ia menatap Miranda dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya bahwa mertuanya yang dulu begitu keras kini membelanya di hadapan orang lain. Sofia tampak sedikit tersentak, tetapi dengan cepat ia tersenyum sinis. Ah, kalau begitu baguslah kalau kau bahagia. Aku hanya khawatir Adrian tidak mendapatkan yang terbaik. Aku yang lebih tahu mana yang terbaik untuk putraku. Potong Miranda dengan tajam. Dan sekarang, aku yakin Lia adalah pilihan yang tepat. Lia merasa hatinya hangat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan pengakuan dari Miranda. Setelah Sofia pergi, Miranda menoleh ke arah Lia. Kamu pasti merasa tidak nyaman tadi, katanya. Lia tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Bu. Saya sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Miranda terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Kamu tidak seharusnya terbiasa dengan perlakuan seperti itu, Lia. Kamu berharga, ucapnya lirih. Lia nyaris tak percaya dengan kata-kata itu keluar dari mulut mertuanya sendiri. Cahaya dalam keluarga. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Lia dan Miranda semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di dapur, memasak dan berbagi cerita. Bahkan, sesekali Miranda mulai berbagi rahasia kecilnya dengan Lia, sesuatu yang dulu tak pernah terjadi. Suatu hari, saat mereka sedang membuat kue bersama, Miranda tiba-tiba berhenti dan menatap Lia. Lia, aku ingin meminta maaf, katanya pelan. Lia terkejut. Meminta maaf? Untuk apa, Bu? Miranda menunduk, seperti sedang mencari keberanian. Untuk semua yang telah kulakukan padamu. Aku buta oleh egoku sendiri. Aku terlalu sibuk dengan gengsiku dan impianku sendiri untuk Adrian, sampai aku lupa bahwa kebahagiaannya adalah yang terpenting. Lia menggenggam tangan Miranda dengan lembut. Bu, saya tidak pernah menyimpan dendam. Yang saya inginkan hanya menjadi bagian dari keluarga ini dan membuat ibu bahagia. Miranda tersenyum hangat, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Dan sekarang, aku yang harus berusaha membahagiakanmu juga. Adrian yang berdiri di ambang pintu menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, saat itu keluarganya benar-benar telah menjadi satu. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu dengan kedamaian yang baru. Lia dan Miranda menjadi seperti ibu dan anak kandung. Mereka berbagi cerita, berbagi tawa, dan saling menjaga satu sama lain. Bahkan ketika Lia akhirnya hamil, Miranda adalah orang yang paling bahagia. Ibu akan menjadi nenek, serunya dengan wajah berbinar. Ia merawat Lia dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa menantunya mendapatkan makanan bergizi dan cukup istirahat. Sesekali, Miranda mengelus perut Lia dengan senyum penuh harapan. Aku tidak sabar untuk bertemu cucuku, katanya penuh kasih. Ketika akhirnya bayi mereka lahir, Miranda menangis bahagia saat menggendong cucunya untuk pertama kali. Terima kasih, Lia, katanya sambil menatap menantunya dengan mata yang penuh kehangatan. Lia tersenyum, merasa bahwa semua perjuangannya telah terbayar. Ia tidak hanya mendapatkan cinta dari suaminya, tetapi juga dari ibu mertua yang dulu begitu sulit untuk ditaklukkan. Dan sejak saat itu, rumah yang dulu dipenuhi ketegangan, kini berubah menjadi rumah yang penuh cinta. Setelah kelahiran bayi kecil mereka, Adrian dan Lia merasakan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Bahkan Miranda, yang dulu begitu angkuh dan keras, kini berubah menjadi nenek yang penuh kasih sayang. Ia dengan sabar merawat cucunya, menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur, dan bahkan membiarkan Lia beristirahat sementara, ia menggantikan tugas menjaga bayi di malam hari. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Cobaan besar datang, mengguncang keharmonisan yang baru saja terjalin dalam keluarga mereka. Kehadiran Karina yang mengusik. Suatu hari, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Lia yang sedang menggendong bayinya melangkah ke depan untuk membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, ia terkejut melihat seorang wanita berpenampilan glamor berdiri di sana. Karina, suara Miranda terdengar dari belakang. Ya,
Wanita itu adalah Karina, mantan kekasih Adrian dan wanita yang dulu sangat diinginkan Miranda sebagai menantunya. Dengan senyum sinis, Karina melangkah masuk. Tante Miranda, sudah lama sekali. Aku mendengar kabar bahwa Adrian sudah menikah dan memiliki anak. Wah, nyata benar, ujarnya sambil melirik Lia dengan tatapan penuh penilaian. Lia hanya diam, mencoba tetap tenang. Namun, hatinya tak bisa berbohong, ia merasa tak nyaman dengan kehadiran Karina. Adrian yang baru pulang dari kantor langsung terkejut melihat Karina di ruang tamu mereka. Karina? Karina, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan nada curiga. Karina tersenyum dan mendekat. Aku hanya ingin melihatmu, Adrian. Kita dulu begitu dekat, bukan? Ucapnya dengan nada menggoda. Miranda tampak bimbang. Meski ia kini sudah menerima Lia sebagai menantunya, bayang-bayang harapannya dulu pada Karina masih ada. Kamu sudah menikah, Karina? Tanya Miranda. Karina tertawa kecil. Belum, Tante. Aku belum menemukan pria yang tepat. Tapi aku masih ingat betapa aku dan Adrian dulu sangat cocok. Lia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu Karina sengaja mengatakan itu untuk mengganggunya. Sudah cukup, Karina, potong Adrian tegas. Aku sudah menikah dan aku bahagia dengan keluargaku. Tapi apakah benar kamu bahagia, Adrian? Karina menatapnya tajam. Kamu dulu pria yang punya ambisi besar, tapi setelah menikah dengan orang biasa seperti dia, ia melirik Lia, hidupmu jadi begitu sederhana. Apa itu benar-benar yang kamu inginkan? Lia menunduk, berusaha menahan air mata. Namun yang mengejutkan, Miranda yang dulu pernah berpihak pada Karina, kini berdiri di sisi Lia. Cukup, Karina, suara Miranda tajam. Lia adalah bagian dari keluarga ini, dan dia adalah ibu dari cucuku. Jika kamu datang ke sini untuk menghancurkan rumah tangga mereka, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Karina terkejut. Ia tidak menyangka Miranda yang dulu begitu mengaguminya kini membelanya. Lia adalah wanita yang jauh lebih baik darimu, lanjut Miranda. Dia tidak datang dengan kesombongan atau harta, tetapi dengan ketulusan. Dan aku bangga memiliki menantu sepertinya. Lia menatap Miranda dengan mata berkaca-kaca. Ia tak menyangka mertuanya yang dulu sangat membencinya, kini berdiri membelanya di hadapan Karina. Karina menggertakkan giginya. Ia tahu ia telah kalah. Dengan enggan ia melangkah keluar sambil berkata, kita lihat saja seberapa lama ketulusan bisa membuatnya bertahan. Setelah Karina pergi, Miranda menoleh ke arah Lia. Maafkan aku, katanya lirih. Dulu aku buta dan berpikir bahwa wanita seperti Karina lebih pantas untuk Adrian. Tapi sekarang aku tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga dari hati yang tulus seperti milikmu. Lia tersenyum dengan air mata menetes di pipinya. Terima kasih, Bu. Kebahagiaan yang tidak tergoyahkan. Sejak kejadian itu, hubungan antara Lia dan Miranda semakin erat. Miranda kini tak hanya melihat Lia sebagai menantu, tetapi sebagai putrinya sendiri. Mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan, tanpa ada lagi keraguan di antara mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lia benar-benar merasa bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari segalanya. Cinta dan penerimaan yang tulus dari ibu mertuanya. Hari-hari berlalu dengan ketenangan yang baru di rumah tangga Lia dan Adrian. Miranda benar-benar telah berubah, kini memperlakukan Lia dengan kasih sayang yang tulus. Namun, kehidupan tidak pernah berjalan tanpa cobaan. Konspirasi Karina. Di luar dugaan, Karina tidak menyerah begitu saja. Hatinya dipenuhi dendam karena merasa dipermalukan di hadapan Lia. Ia ingin membalas dengan cara yang lebih licik. Suatu hari, ia menemui seseorang yang tidak diduga oleh siapapun, Dimas, mantan kekasih Lia yang dulu meninggalkannya demi wanita lain. Jadi, kau ingin aku menghancurkan rumah tangga Lia? Dimas menyeringai setelah mendengar rencana Karina. Ya, jawab Karina dingin. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin membuatnya tersiksa. Dimas tertawa kecil. Kebetulan aku juga punya urusan yang belum selesai dengannya. Karina kemudian memberikan sejumlah uang kepada Dimas. Lakukan tugasmu dengan baik. Fitnah yang mengguncang. Beberapa hari kemudian, Dimas sengaja muncul di kafe tempat Lia sedang bertemu dengan seorang teman. Tanpa sepengetahuan Lia, seseorang diam-diam mengambil foto mereka dari kejauhan. Dimas berbicara dengan nada manis. Lia, aku menyesal telah meninggalkanmu dulu. Aku ingin memperbaiki segalanya. Lia menatapnya tajam. Dimas, aku sudah menikah dan bahagia. Tolong jangan ganggu aku lagi. Namun tanpa ia sadari, foto-foto mereka sudah dikirimkan ke seseorang. Miranda. Ketika Miranda menerima foto-foto itu dari nomor tak dikenal, hatinya langsung dipenuhi keraguan. Meski kini ia menyayangi Lia, bayangan masa lalunya yang penuh ketidakpercayaan masih ada.
Adrian yang melihat ibunya termenung bertanya, "Ibu kenapa?" Miranda menunjukkan ponselnya. Ini, Lia bertemu dengan pria lain. Adrian mengambil ponsel itu dan matanya menyipit saat melihat foto tersebut. Hatinya ingin percaya kepada istrinya, tetapi keraguan mulai muncul. Saat malam tiba dan Lia pulang ke rumah, Miranda dan Adrian sudah menunggunya di ruang tamu. "Lia, bisa jelaskan ini?" tanya Miranda, menyerahkan ponsel berisi foto-foto itu. Lia menatap foto-foto itu dan terkejut. "Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku hanya bertemu dengan Dimas secara kebetulan." Adrian menatapnya dalam diam, sedangkan Miranda menahan emosinya. "Benarkah? Tapi kenapa dia mendekatimu lagi?" Lia mulai menangis. "Bu Adrian, aku bersumpah, aku tidak melakukan apapun yang salah." Adrian akhirnya menarik napas dalam dan berkata, "Aku ingin percaya padamu, Lia, tapi kenapa dia muncul lagi?" Lia menunduk, hatinya sakit karena merasa tidak dipercaya. Melihat ini, Miranda justru menyadari sesuatu. Ia tahu betul bagaimana wanita seperti Karina berpikir, dan ini terlalu kebetulan. "Aku rasa ini bukan sekadar kebetulan," ujar Miranda tiba-tiba. Adrian dan Lia menoleh ke arahnya. "Karina pasti ada di balik semua ini. Aku akan menyelidikinya." Kebenaran terungkap, Im. Dengan bantuan seorang temannya yang memiliki koneksi luas, ia berhasil melacak asal foto-foto itu. Benar saja, foto-foto itu berasal dari seseorang yang bekerja dengan Karina. Tanpa membuang waktu, Miranda menemui Karina. "Apa maksudmu menyebarkan fitnah ini, Karina?" tanya Miranda dengan nada dingin. Karina pura-pura tidak mengerti. "Fitnah? Aku hanya menunjukkan fakta." "Tidak, aku tahu ini semua permainanmu." Miranda menatapnya tajam. "Aku mungkin pernah menginginkanmu sebagai menantu, tetapi aku bersyukur itu tidak terjadi." Karina terdiam, matanya menyala marah. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan rumah tangga anakku," lanjut Miranda. Melihat sikap Miranda yang begitu tegas, Karina akhirnya kehilangan kendali. "Ya, aku yang melakukannya. Aku ingin Lia merasakan sakit yang aku rasakan." Miranda tersenyum sinis. "Sayang sekali, Karina. Sekarang aku tahu siapa yang lebih pantas menjadi bagian dari keluarga kami." Setelah itu, Miranda segera memberitahu Adrian tentang kebenaran di balik fitnah itu. Adrian merasa sangat bersalah kepada Lia. Tanpa ragu, ia segera pulang dan menemui istrinya. "Lia, maafkan aku," katanya sambil menggenggam tangan istrinya erat. "Aku seharusnya percaya padamu sejak awal." Lia tersenyum dengan air mata yang mengalir. "Aku tahu, Adrian. Aku hanya berharap kita bisa melewati semua ini bersama." Miranda menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Aku telah banyak melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi sekarang aku akan selalu berdiri di pihak kalian." Setelah kejadian itu, Karina pergi dari kota dengan membawa kehancurannya sendiri. Sementara itu, keluarga kecil Lia dan Adrian semakin harmonis. Miranda kini tidak hanya menerima Lia sebagai menantu, tetapi benar-benar menyayanginya seperti putri sendiri. "Aku bersyukur karena akhirnya bisa melihat apa yang benar-benar penting," kata Miranda suatu hari saat ia menggandeng tangan Lia. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi keraguan. Hanya ada keluarga yang saling mendukung, saling melindungi, dan saling mencintai. Setelah terbongkarnya fitnah yang dibuat oleh Karina, kehidupan rumah tangga Lia dan Adrian kembali tenang. Miranda semakin menunjukkan kasih sayangnya pada Lia, bahkan memperlakukannya layaknya putri kandung. Namun, kebahagiaan itu kembali diuji ketika seseorang dari masa lalu Miranda muncul. Seseorang yang membawa rahasia besar yang selama ini terkubur. Rahasia masa lalu Miranda. Suatu sore, Miranda tengah menemani cucunya bermain di taman ketika seorang pria parubaya menghampirinya. Wajahnya keras, penuh bekas luka kehidupan. "Miranda," suara pria itu berat. Miranda menoleh dan seketika wajahnya pucat. "Kamu? Dharma?" Lia yang kebetulan berada di sana ikut menoleh. Ia bisa merasakan aura tegang di antara mereka. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Miranda dengan suara bergetar. Dharma tersenyum sinis. "Aku datang untuk menagih janji Miranda. Kau pikir aku akan melupakan semua yang kau lakukan dulu?" Miranda menelan ludah. Ia terlihat gelisah, sesuatu yang belum pernah Lia lihat sebelumnya. Lia mendekati Miranda. "Ibu, siapa dia?" Miranda menggenggam tangan Lia erat, seolah mencari kekuatan. "Lia, ayo kita pulang," katanya buru-buru. Tapi Dharma tidak tinggal diam. "Kenapa? Takut rahasiamu terbongkar?" Lia melihat Miranda gemetar dan ini membuatnya semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Ancaman yang mengguncang. Setelah kejadian itu, Miranda terlihat semakin gelisah. Ia sering melamun dan terlihat ketakutan. Lia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh mertuanya.
Malam itu, Miranda tidak bisa tidur. Saat ia duduk di ruang tamu, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. "Miranda, buka pintunya!" Suara itu, suara Dharma. Miranda menggigil, tetapi akhirnya ia membuka pintu. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara lirih. Dharma melangkah masuk, ekspresinya penuh dendam. "Aku ingin kau menepati janji, Miranda. Kau pikir aku lupa bagaimana kau menghancurkan hidupku dulu?" Lia dan Adrian yang mendengar suara keras segera keluar dari kamar mereka. "Ibu, siapa pria ini?" tanya Adrian curiga. Dharma tersenyum sinis. "Oh, jadi ini anakmu? Dia harus tahu, Miranda. Harus tahu bagaimana ibunya dulu mengkhianati seseorang demi status dan kekayaan." Adrian terkejut. "Apa maksudmu?" Miranda menunduk, air mata mulai mengalir. Ia tahu ia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lebih lama lagi. Aku dulu bertunangan dengan Dharma," Miranda akhirnya mengaku. "Kami saling mencintai, tapi saat keluargaku menyuruhku menikah dengan ayahmu yang kaya, aku memilih meninggalkannya." Adrian dan Lia terpana. Dharma tertawa getir. "Bukan hanya itu, kau tidak hanya meninggalkanku, Miranda. Kau menyebarkan fitnah bahwa aku pria tak bertanggung jawab membuat keluargaku hancur. Aku kehilangan segalanya karena kau." Miranda terisak. "Aku menyesal, Dharma. Aku benar-benar menyesal." "Tidak, penyesalanmu tidak cukup," Dharma membentak. "Kau harus membayar atas semua yang kau lakukan." Keputusan yang menyakitkan. Adrian tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Selama ini, ia menganggap ibunya adalah wanita yang sempurna. Tetapi ternyata masa lalunya penuh dosa. Lia meremas tangan suaminya, mencoba menenangkannya. "Ibu?" Adrian akhirnya berbicara, suaranya bergetar. "Kenapa ibu tidak pernah menceritakan ini padaku?" Miranda menangis. "Karena aku malu, nak. Aku takut kehilangan kalian." Dharma menatap Miranda dingin. "Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku ingin kau menebus semua kesalahanmu, Miranda." Miranda mengangguk lemah. "Aku akan melakukan apa saja. Apa yang kau inginkan, Dharma?" Pria itu tersenyum sinis. "Aku ingin setengah dari hartamu." Miranda terkejut. "Apa? Aku kehilangan segalanya karena kau. Kau sudah hidup enak selama ini, sedangkan aku harus berjuang sendirian." Dharma berkata dengan penuh amarah. Miranda terdiam. Jika ia memberikan setengah hartanya, hidupnya mungkin akan berubah drastis. Tapi ini adalah harga dari kesalahan masa lalunya. Akhirnya, dengan napas berat, Miranda mengangguk. "Baiklah, aku akan memberikannya." Adrian ingin membantah, tetapi Lia menahannya. Ia tahu ini adalah cara Miranda menebus kesalahannya. Dharma menatapnya lama, lalu tersenyum puas. "Bagus, aku akan menunggu." Setelah Dharma pergi, Miranda menangis di pelukan Lia. "Aku sungguh menyesal, Lia. Aku telah melakukan banyak kesalahan." Lia mengusap punggung mertuanya. "Ibu, setiap orang punya masa lalu. Yang penting sekarang ibu mau memperbaiki semuanya." Adrian mendekati ibunya dan ikut memeluknya. "Aku tetap mencintai ibu, apapun yang terjadi." Miranda menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa dimaafkan. Akhir yang tenang. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, keluarga Adrian dan Lia semakin kuat. Miranda yang dulu keras dan sombong, kini berubah menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ia mulai menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, mencoba menebus kesalahannya di masa lalu. Sementara itu, Lia dan Adrian hidup bahagia dengan anak mereka. "Hidup ini penuh dengan ujian," kata Miranda suatu hari sambil menggendong cucunya. "Tapi selama kita memiliki cinta, kita bisa melewati semuanya." Dan kali ini, Miranda benar-benar yakin dengan kata-katanya. Setelah kesepakatan sulit antara Miranda dan Dharma, hidup mereka tampak kembali tenang. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Tak lama setelah itu, mereka mendapat kabar buruk. Kembalinya Karina. Karina, yang sempat pergi setelah rencananya untuk menghancurkan rumah tangga Lia gagal, kembali ke kota. Dengan penampilan yang lebih glamor dan angkuh, ia tampak lebih percaya diri. Tanpa ragu, ia menuju rumah Miranda dan Lia. Begitu memasuki ruang tamu, senyum sinisnya terpancar. "Wow, sepertinya aku datang di saat yang tepat," ujarnya. Adrian yang sedang berbincang dengan Lia langsung menatap Karina dengan tatapan marah. "Apa yang kau inginkan, Karina?" Karina mendekat, matanya menyala. "Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kebahagiaan kalian bertahan setelah semua yang terjadi." Lia berdiri di samping Adrian, berusaha tetap tenang. "Kami baik-baik saja, Karina. Kami tidak butuh kehadiranmu di sini." Karina tertawa kecil. "Oh, jangan berbohong pada diri sendiri, Lia. Aku mendengar tentang masalah yang dihadapi Miranda. Dia bahkan hampir kehilangan segalanya." Mendengar itu, Lia merasa tertekan. "Apa yang kau inginkan, Karina?"
Karina melirik Miranda yang duduk di sudut dengan wajah tegang. Aku hanya ingin mengingatkan kalian bahwa semua yang kalian miliki bisa hilang dalam sekejap. Konflik yang memuncak. Setelah Karina pergi, ketegangan mulai terasa di rumah mereka. Miranda semakin gelisah dan ketakutannya akan masa lalu mulai menghantuinya lagi. Suatu malam, saat Lia dan Adrian sedang bersantai di ruang tamu, Miranda tiba-tiba datang dengan wajah cemas. Ada sesuatu yang harus kita bicarakan, katanya. Bu, ada apa? Tanya Adrian khawatir. Miranda menarik napas dalam. Aku mendengar bahwa Dharma mungkin tidak akan pergi setelah mendapatkan setengah dari hartaku. Lia dan Adrian saling memandang. Apa maksud ibu? Tanya Lia. Dharma berencana untuk menghancurkan reputasiku, dan aku khawatir dia akan mencoba mengancam kalian juga, kata Miranda, suaranya bergetar. Dia tidak bisa melakukan itu, jawab Adrian tegas. Kami tidak akan membiarkannya. Namun, Miranda menggelengkan kepalanya. Tapi dia bisa, nak. Dia tahu banyak hal tentangku dan tentang kita. Keterdesakan yang muncul. Lia merasa hatinya berdebar. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Miranda berpikir sejenak, lalu berkata, aku akan mencari cara untuk menghadapi Dharma. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan apa yang telah kita bangun. Adrian menambahkan, kami akan bersamamu, Bu. Tidak peduli apapun yang terjadi, kita akan menghadapi ini bersama. Keesokan harinya, Miranda mengambil keputusan untuk menemui Dharma. Ia harus berhadapan langsung dengan pria yang telah mengancam keluarganya. Pertemuan di tempat tersembunyi. Miranda bertemu Dharma di sebuah kafe yang sepi. Suasana mencekam menyelimuti mereka. Miranda, Dharma menyapa dengan nada dingin. Sudah siap untuk memenuhi janji itu? Miranda menegakkan punggungnya. Aku datang bukan untuk berdebat, tapi untuk berbicara. Berbicara? Tentang apa? Dharma menantangnya. Aku ingin kamu berhenti mengancam keluargaku, kata Miranda tegas. Aku sudah berusaha memperbaiki kesalahanku. Dharma tersenyum sinis. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa semua ini akan selesai hanya dengan kata-kata? Kau tahu, aku tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Miranda merasakan ketegangan di udara. Apa yang kau inginkan, Dharma? Aku ingin semua harta yang kau miliki dan juga aku ingin membuatmu menderita, seperti yang kau buat padaku bertahun-tahun yang lalu, jawab Dharma. Suaranya penuh dendam. Perjuangan untuk keluarga. Sementara itu, di rumah, Lia dan Adrian merasa cemas menunggu kabar dari Miranda. Kita harus mencari cara untuk menghentikan Dharma, kata Adrian. Dia tidak bisa terus mengancam ibuku. Lia mengangguk, lalu ia teringat tentang Karina. Bagaimana jika kita memanfaatkan Karina? Dia bisa membantu kita melawan Dharma. Adrian terkejut. Apa kamu yakin Karina tidak bisa dipercaya? Tapi dia memiliki informasi tentang Dharma. Mungkin kita bisa membuatnya bekerja sama, jawab Lia. Setelah mempertimbangkan, mereka memutuskan untuk menemui Karina. Perjanjian berbahaya, Lia dan Adrian menemui Karina di kafe yang sama. Karina, kami butuh bantuanmu, kata Lia langsung. Karina menyilakan mereka duduk. Bantuan? Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian? Adrian menjelaskan tentang Dharma dan ancamannya. Kami ingin tahu apa yang kau tahu tentang dia. Karina tersenyum licik. Aku mungkin bisa membantu, tetapi dengan satu syarat, aku ingin kembali ke dalam hidup Adrian. Lia langsung marah. Tidak, Karina. Kami tidak akan membiarkanmu merusak keluarga kami lagi. Tapi tanpa bantuan dariku, kalian tidak akan bisa melawan Dharma. Dia memiliki rencana yang sangat berbahaya, jawab Karina dengan nada menggoda. Adrian bingung. Jadi apa yang kamu tawarkan? Aku tahu tempat yang sering dikunjungi Dharma. Jika kalian bisa mengalahkannya di sana, kita bisa mengungkap kebenaran yang bisa menghentikannya. Konfrontasi terakhir. Lia dan Adrian akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Karina, meskipun mereka sangat curiga. Mereka berencana untuk mengikuti Dharma dan menangkapnya basah. Hari yang ditentukan tiba. Mereka mengikuti Dharma ke tempat yang sepi, siap untuk menghadapi pertarungan terakhir. Saat mereka tiba, Dharma terlihat sedang berbicara dengan seseorang. Aku tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir, teriak Dharma. Mendengar itu, Adrian berani melangkah maju. Dharma, kami di sini untuk menghentikan semua ini. Dharma menatap mereka dengan marah. Kalian datang ke sini untuk mati? Pertarungan fisik tak terhindarkan. Lia dan Adrian berusaha sekuat tenaga, sementara Karina mengawasi dari belakang, siap memberikan informasi tentang langkah Dharma. Kejutan yang tak terduga. Tiba-tiba, Dharma mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan video. Lihat ini. Ini adalah bukti bahwa Miranda masih terlibat dengan mantan kekasihnya. Lia dan Adrian terkejut. Apa?
Bagaimana kamu bisa mendapatkan ini? Dharma tersenyum lebar. Semua orang di sekitarmu memiliki rahasia, dan aku tahu cara memanfaatkan itu. Namun sebelum mereka sempat merespons, Karina beraksi. Dharma, cukup. Kau tidak akan menghancurkan mereka dengan cara ini. Karina merebut ponsel dari tangan Dharma, menunjukkan video kepada Lia dan Adrian. Ini sudah dimanipulasi. Dia berusaha memfitnah Miranda. Dharma marah dan berusaha merebut ponselnya kembali, tetapi Karina lebih cepat. Mereka bertiga terlibat dalam pertarungan yang sengit, sementara Lia dan Adrian berusaha mencegahnya. Kemenangan yang manis. Setelah beberapa saat berjuang, akhirnya Adrian berhasil merebut ponsel dari Karina dan menampilkan video aslinya yang menunjukkan semua yang diungkapkan Dharma adalah kebohongan. Dharma terkejut melihat kebenaran terbongkar. Ini tidak akan berhenti di sini, teriaknya. Tetapi saat itu juga, polisi datang setelah mendapatkan laporan tentang keributan. Karina melirik Lia dan Adrian, lalu berkata, "Kalian menang kali ini, tapi aku tidak akan mundur." Setelah kejadian itu, Dharma ditangkap dan semua ancamannya terhadap Miranda dihentikan. Kehidupan yang baru. Keluarga Adrian dan Lia kembali ke rumah lebih kuat dari sebelumnya. Miranda merangkul mereka berdua. "Terima kasih sudah melindungiku." Lia tersenyum. "Kami adalah keluarga, Bu. Kami akan selalu bersama." Adrian mengangguk setuju. "Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan selalu melindungi satu sama lain." Karina mungkin masih menjadi ancaman, tetapi kini mereka memiliki kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Dalam perjalanan hidup mereka yang penuh rintangan ini, mereka belajar bahwa cinta dan persatuan adalah kekuatan terkuat yang bisa mereka miliki.